Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahana dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember dari Prodi Agribisnis akan meresum materi webinar AgriTalk seri pertama hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 di via Zoom Meeting yang bertema pembangunan pertanian era new normal menjaga eksistensi untuk kesejahteraan petani dari konsumen. Ya, pemateri pertama yang disampaikan oleh Insinyur Hari Sulistyo, MSI, yaitu tentang kebijakan pertanian terkait penanganan pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian. Strategi penguatan pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman produksi pangan. Yang kedua, peningkatan mutu pangan dan aneka ragam konsumsi pangan menuju peningkatan status gizi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan akses pangan masyarakat terhadap kecukupan pangan. Yang terakhir, mengembangkan bisnis pangan dan olahan. Selanjutnya, yaitu ketahanan pangan sangatlah ditentukan peran petani yang mengawal sistem produksi dari keterjaminan penyediaan teknologi dan sarana produksi. Fasilitas kebijakan yang memberikan kemudahan petani mendapatkan subsidi teknologi, fasilitas, perlindungan pasar, serta kebijakan impor terbatas. Materi kedua yang disampaikan oleh Profesor Dr. Bustanul Arifin tentang peran Perhappy dalam mendorong adaptasi perilaku pertanian terhadap situasi normal baru. Yang pertama yaitu kinerja pertumbuhan di sektor pertanian. Di sini di tabel berikut hasilnya terbukti bahwa Indonesia dalam kinerja pertumbuhan sektor pertanian turun drastis. Peran Perhappy harus meningkatkan produksi pertanian di saat menghadapi pandemi COVID-19 dalam memacu pertumbuhan pertanian agar tetap stabil. Rekomendasi dan reposisi kebijakannya yaitu adaptasi perilaku pertanian pasca COVID-19 dalam menghadapi situasi new normal, yaitu antisipasi dan mitigasi krisis pangan dan pola baru on-farm dan off-farm. Yang ketiga yaitu disampaikan oleh Endang Rahmat Hakim dari Community Relation Tani Hub tentang strategi digital dalam menghubungkan petani dan konsumen komoditas pertanian di era new normal. Strategi digital sangat diperlukan untuk mempermudah dalam menghubungkan petani dengan konsumen dengan cara menggunakan e-commerce atau pemasaran barang dan jasa. Penggunaannya untuk membantu membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan pertanian dan juga menyediakan hasil pertanian dalam memasarkan produknya. Membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan. Yang pertama yaitu studi kelayakan. Yang kedua, peluncuran proyek dan penggalangan dana. Yang ketiga, petani mulai bekerja secara baik mengawasi tani fun. Yang keempat, 100% panen pergi ke tani hub. Yang kelima, tani fund membagikan laba kepada petani, kepada anggota tani fund dan pemberian pinjaman. Yang keenam, tani hub menjual ke klien lalu kemudian membayar ke tani fund. Lalu disebar ke catering, restoran, hotel, pengecer, industri, tradisional modern lokal, dan ekspor. Yang keempat disampaikan oleh Dr. Evita Solihahani yang tentang strategi pendidikan pertanian dalam era new normal. Yang pertama, metode pembelajaran dengan metode penelitian dan pengabdian. Yang kedua, SDM yang lebih baik dengan menerapkan kedisiplinan dalam menjaga agar tetap sehat. Yang ketiga, sarpras atau sarana produksi, karena ketahanan pangan dari sisi ketersediaan, keterjangkauan atau akses dan konsumsi pangan harus tetap terjamin. Yang terakhir yaitu disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo, pertanian new normal untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Transmisi COVID-19 meningkatkan risiko melalui berbagai disrupsi pada rantai pasok,
perdagangan, dan pemrosesan, sehingga diperlukan revitalisasi pertanian inklusif dan berdaya saing agar mampu beradaptasi pada era new normal. Hal-hal penting menyangkut stabilitas irama supply dan demand sampai menjaga semangat petani perlu dilakukan oleh berbagai stakeholder untuk menjaga garda terdepan ketahanan pangan. Terima kasih dari presentasi meresum saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.